Di video kali ini kita akan mengcompare antara Xiaomi 11T dan juga Poco F3. Manakah yang lebih unggul untuk performanya? Antara Dimensity 1200 Ultra versus Snapdragon 870. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe-nya. Langsung saja kita masuk di intronya dulu. Let's go! Kali ini kita akan bandingkan soal performanya, bukan soal kameranya. Kalau soal kamera, Poco F3 pasti kalah ya guys ya, dari Xiaomi 11T. Untuk AIS di Poco F3, resolusi 1080-60 fps itu nggak main. Seperti ini, goyang banget. Untuk hasil video Xiaomi 11T ini, saya lupa mindahkan datanya sebelum saya jual HP-nya. Karena HP-nya sudah laku guys ya. Secara tampilan OS, ini hampir sama. Bedanya launchernya menggunakan Poco Launcher untuk yang Poco F3. Sedangkan untuk yang Xiaomi 11T ini menggunakan launcher MIUI. Terus untuk versi OS-nya sama-sama menggunakan MIUI 13. Versi terbaru MIUI 13.0.2 untuk saat ini yang terbaru. Dan ini menggunakan Android 12. Untuk penggunaan sistem di sini kalian bisa lihat sistemnya 13 gigaan. Hampir di 14 giga. Ternyata MIUI juga berat. Seperti ini. Untuk layarnya sudah 120 Hz. Ini enak banget saat scrolling aplikasi maupun bermain game. Smooth parah men. Nah, di sini kita akan coba untuk AnTuTu benchmark. Kita masuk di tes performa. Apakah Xiaomi 11T ini bagus daripada di Poco F3? Karena Poco F3 menggunakan Snapdragon 870 daripada Xiaomi 11T menggunakan MediaTek 1200 Ultra. Menurutku, Dimensity 1200 Ultra sama seperti di 1100 atau di HP Poco X3 GT. Bedanya kalau yang 1200 itu sudah di overclock. Menurutku seperti itu. Gimana tanggapan kalian? Karena saya pernah pegang Poco X3 GT. Performanya 11-12 sama seperti di Xiaomi 11T. Untuk perekaman video juga nggak bisa di 15 menit. Pasti ada limitnya. Atau kena overheat. Dari segi AnTuTu benchmark dimenangkan oleh Poco F3. Skornya 698.000, sedangkan untuk yang Xiaomi 11T ini performanya cuma 630.000 saja. Tapi dari segi kenaikan suhunya kelihatan banget Poco F3 terlalu panas, sedangkan untuk yang Xiaomi 11T ini performanya sepertinya di limit. Oke, kita akan coba lagi menggunakan settingan performa. Nah, di sini kita aktifkan performanya. Oke, seperti ini kita pilih yang mode performa dan kita akan buktikan ke kalian untuk kedua HP ini apakah masih unggulan Poco F3 ataukah yang Xiaomi 11T ini. Langsung saja kita mulai.
Dan hasilnya kalian bisa lihat Poco F3 hasilnya 700 ribuan. Sedangkan untuk yang Xiaomi 11T performanya malah turun di 620 ribu. Wadaw, harganya sama-sama 5 jutaan tapi masih menangan yang Poco F3. Flagship killer. Nah, untuk keunggulan di Xiaomi 11T ini di bagian suhunya, untuk suhunya kenaikannya 4,9 derajat Celcius, sedangkan untuk yang Poco F3 8,8 derajat Celcius. Bayangin itu, panas banget. Di sini kita akan coba lagi di Geekbench 5 apakah hasilnya lebih unggul yang Poco F3 ataupun di Xiaomi 11T. Tapi saya berharap Xiaomi 11T masih bisa mengungguli Poco F3. Tapi ternyata Poco F3 masih unggul banget dari Xiaomi 11T, mengalahkan Dimensity 1200 Ultra guys ya. Mantap banget Snapdragon. Dan hasil CPU throttling seperti ini. Dari hasil grafiknya kelihatan banget di Poco F3 mengalami penurunan performa jika suhunya sudah mencapai limit tertentu. Sedangkan untuk yang Xiaomi 11T ini performanya tidak begitu stabil. Untuk suhu yang didapatkan di Poco F3 40 derajat Celcius. Oke. Dan kita akan coba di Xiaomi 11T ini yang performanya dipaksakan. Hasilnya seperti ini. 41,3, 41,5. Jadi hasilnya di 41,5 guys ya. Yang paling tertinggi dimenangkan oleh Xiaomi 11T untuk suhunya. Dan di sini kita akan coba di 3D Mark. Apakah Xiaomi 11T masih kalah dari Poco F3? Mari kita coba. Dan terjadi lagi untuk yang 3D Mark, Xiaomi 11T tidak bisa menjalankan real life stress test ini karena cepat overheat. Kalau yang Xiaomi 11T ini menurutku sama seperti di Poco F3, cepat overheatnya. Kalau kita tes di 3D Mark yang real life stress ini. Sedangkan untuk yang Poco F3 itu stabil banget, kalian bisa lihat dari segi grafiknya. Stability-nya 90,3%. Hah, keren banget. Jos lah. Poco F3 gitu guys ya. Jadi seperti itu untuk pengetesan di beberapa aplikasi, mulai dari CPU throttling, Antutu Benchmark, Geekbench 5, dan aplikasi yang lain. Menurutku, Poco F3 dengan sub flagship killer katanya, ini bagus banget, harganya cuma 5 juta tapi bisa mengalahkan yang Xiaomi 11T, seri premiumnya Xiaomi. Dari semua aspek dimenangkan oleh Xiaomi 11T karena kameranya lebih bagus dari Poco F3. Desainnya lebih kerenan yang Poco F3 sih,
menurutku Poco F3 lebih tipis daripada Xiaomi 11T. Dan untuk baterainya, untuk yang Poco F3 cuma 4500, sedangkan untuk yang Xiaomi 11T ini jauh di atasnya. Dan lagi untuk sensornya, untuk sensor kamera Poco F3 itu sama seperti di Poco X3 Pro, jadi jelek menurutku. Terus untuk di Xiaomi 11T ini perekaman videonya bagus, Ace-nya masuk, dia nggak goyang saat perekaman video. Terus kekurangannya saturasinya hampir sama seperti di Poco X3 GT, dia pucat banget. Itu sih, tiap HP pasti ada kekurangan dan kelebihan masing-masing ya guys ya. Tergantung dengan budget kalian, pasnya di mana, cocoknya di apa ya, kalian tinggal beli aja sesuai kebutuhan kalian. Entah itu main game atau main aman yakni harian ya, ataupun yang lain. Jadi seperti itu untuk video kali ini mengenai performa di kedua HP ini. Untuk masalah performa main game ataupun yang lain, kalian bisa cek aja di video review di kedua HP ini yang pernah kita bahas. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa. Saya Joko. Bye.